Ya, perkenalkan, nama saya Dadiwara Suharjono. Saya Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tama Jagakarsa. Selain sebagai sekretaris program studi, saya juga sebagai dosen tetap di Universitas Tama Jagakarsa. Saya sudah berkeluarga, saya mempunyai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Terima kasih. Anak saya saat ini duduk di kelas 9 MTS Negeri. Namanya Wandasti. Ya. Nah, Wandasti itu sebetulnya akronim dari Wanita Dambaan Setiap Insan. Itu adalah doa orang tua untuk anak. Nah, kebetulan nama anak saya juga di situ lengkapnya Wandasti Nasha Vechnaya Lyubov. Itu dari bahasa Rusia. Nasha Vechnaya Lyubov itu diakronimkan Naveli yang artinya cinta abadi kami. Maksudnya bahwa anak itu adalah perwujudan cinta abadi kedua orang tua. Nah, itu juga merupakan doa sekaligus untuk anak, juga hubungan saya dengan istri ya gitu. Jadi Wandasti Nasha Vechnaya Lyubov. Nah, jadi kesehariannya ya memang saat ini sedang duduk di kelas 9 dan akan menghadapi ujian ya, dan kami orang tua selalu mendukung apa yang terbaik untuk anak kami. Itu ya. Anak bagi saya adalah sesuatu berkah yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan orang tua selain kebahagiaan bersama anak-anaknya. Karena anak merupakan karunia yang sangat indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya menyikapi kasih sayang kepada anak saya? Apakah anak saya itu harus selalu berada di samping saya? Tidak. Ya, kasih sayang bagi saya adalah kasih sayang yang berdasarkan agama. Itu nomor 1 bagi saya, pendidikan agama. Makanya ketiga anak saya semua mondok dan sekarang ini saya tinggal berdua bersama suami saya. Kenapa saya mau memondokkan anak saya? Karena saya ingin anak saya itu menjadi generasi yang selain cerdas, pintar, tetapi dia mempunyai pondasi yang kuat dalam pendidikan agama. Kenapa? Karena nanti di suatu masa, di masa yang akan datang, perkembangan zaman, teknologi zaman, komunikasi, teknologi pendidikan, dan segala-galanya itu akan lebih sulit daripada yang saya hadapi pada saat ini. Makanya pondasi yang pertama adalah pendidikan agama untuk anak-anak saya. Apakah saya tidak rindu? Saya sangat rindu kepada anak-anak saya. Ya, nah, bagaimana cara saya mengobati rindu kepada anak-anak saya? Yaitu melalui doa-doa saya. Doa-doa saya itu adalah obat rindu saya kepada anak-anak saya. Seperti itu. Nah, bagaimana pula andaikan saya mendengar kabar kalau anak saya sakit di luar. Saya cukup hanya menyerahkan kepada Allah bahwa suatu hari nanti Allah akan membantu anak saya dalam segala hal, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam pendidikan, dalam berpikir, dan dalam segala hal. Saya percaya dengan itu semua. Hari kasih sayang, sebetulnya kasih sayang itu tidak mengenal hari apa ya. Artinya ini kan sesuatu yang harus diberikan memang setiap hari untuk orang-orang yang kita cintai dan kita kasih atau kita sayangi. Nah, sebetulnya kekasih, artinya orang yang dikasihi. Ya. Nah, jadi sering orang menganggap kalau yang namanya kekasih itu adalah hanya katakan pacar, padahal orang tua, anak itu kekasih semua karena dikasih sayangi ya, diberikan kasih sayang. Jadi kalau ditanya apa makna, sebetulnya kasih sayang itu adalah kalau di dalam kaitan dengan agama bahwa Rasul diutus untuk semesta alam ya, jadi memberikan rahmat bagi semesta alam. Nah, rahmat itu adalah bagian dari kasih sayang. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu ya, kita harus memberikan kasih sayang kepada semua manusia, tentu dengan porsinya masing-masing ya. Nah, untuk keluarga tentu lebih besar karena bagaimanapun keluarga adalah bagian yang paling penting dalam hidup seseorang ya, atau manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, mengingat tentang makna kasih sayang. Makna kasih sayang itu adalah saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Ya, saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita bisa memberi manfaat kepada orang, pasti kita akan melakukan kasih sayang. Itu menurut saya.
Karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau kamu mencintai makhluk yang ada di muka bumi ini, pasti kamu akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Makanya kita harus memberikan kasih sayang kepada orang lain dengan cara apa? Memberi manfaat yang positif kepada orang. Ya, bagaimana cara memberi manfaat yang positif itu? Kita membiasakan kejujuran, kita membiasakan tanggung jawab, kita membiasakan memberi informasi yang benar, kita membiasakan berbagi walaupun hanya senyum yang manis atau membagikan informasi kepada orang yang minta pengetahuan atau pemberitahuan tentang sesuatu. Misalnya ada orang meminta jalan ini di mana, jalan TB Simatupang di mana. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada manusia. Ya, dengan senyum manis itu juga kasih sayang. Dengan tidak menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lainnya, itu juga bentuk kasih sayang kita kepada manusia. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau ditanya apakah yang sering diobrolkan dengan anak, ya perihal kegiatan di sekolah, ya. Kemudian ya kalau sudah SMP itu biasanya sudah ada semacam curhat atau mengatakan ada teman pria yang misalnya suka gitu ya. Nah, tentu kami dari orang tua itu memberikan petua ataupun nasihat ya, hubungan sesama atau lawan jenis itu memang penting, tetapi perlu ada batas ya, karena memang bagaimanapun itu kan hal yang kodrat ya, sudah alamilah katakanlah. Jadi kami dari orang tua tuh memberikan saran untuk tetap berteman dengan siapapun. Nah, kemudian pokoknya dengan teman itu jangan membeda-bedakan ya, meskipun ada di antara temanmu yang memang suka misalnya, yaitu sekarang ini tugas kamu tuh belajar gitu ya, untuk belajar nanti ada waktunya gitu ya. Jadi kami memberikan pengertian untuk anak kami supaya jangan sampai terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, apalagi di zaman sekarang teknologi digital ya. Kalau tidak diberikan pemahaman itu nanti khawatir salah arah ya. Jadi itu kira-kira yang sering saya dan istri saya obrolkan dengan anak ya. Iya, apabila saya ini kan anak saya tiga-tiga di pesantren, pasti saya itu bertemunya kepada mereka hanya setahun sekali, itu pun di bulan Ramadan, ya. Nah, jadi kalau anak saya menelpon, kebetulan di Gontor, di tempat pesantren anak saya itu tidak bisa saya menelpon mereka. Mereka yang menelpon saya, itu pun waktunya hanya 10 menit saja. Ya, nah pada saat mereka menelpon saya itu saya mengoptimalkan apa yang akan saya sampaikan kepada mereka, dan mereka juga sudah mempersiapkan apa nanti yang akan disampaikan kepada saya seperti itu. Bentuk kasih sayang saya pada saat mereka menelpon saya itu adalah pasti semua orang tua akan bertanya, bagaimana kabarnya, bagaimana kabar kalian di sana. Nah, ujung-ujungnya saya akan selalu berkata, Bunda jauh dari kalian. Nah, Bunda tidak bisa menjaga kalian. Kalianlah yang menjaga diri kalian. Tidak siapapun, tidak ustadz, tidak ustazah, tidak juga teman-teman. Tetapi diri kalian sendiri yang menjaga diri kalian. Makanya kalian harus mandiri dan kalian harus bisa menjaga diri baik-baik. Seperti itu. Jadi momen yang sangat spesial pada saat mereka menelpon itu adalah saya itu menyimak, mendengar dengan baik-baik suara mereka. Karena suara itu hal yang sangat saya rindukan. Kalau masalah keselamatan dia, saya udah yakin karena ridho Allah itu ada pada ridho ibu. Jadi kalau saya sudah mengikhlaskan anak saya yakin Allah akan melindungi anak-anak saya. Jadi yang saya inginkan itu aja mendengar suara mereka aja. Jadi seorang ibu itu kalau mendengar suara anaknya menelpon sedih, berarti ada sesuatu yang dialaminya. Tetapi kalau dia ceria, nah itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang ibu. Semoga anaknya menelpon dia dalam keadaan yang ceria, seperti itu. Momen atau saat yang paling membahagiakan sebetulnya kalau di akhir pekan, walaupun tidak jauh dari tempat tinggal atau wilayah Jakarta, kami kadang ke Car Free Day begitu ya kan, terus kami jalan misalnya ke itu di daerah ya Bundaran HI lah, pokoknya
setiap akhir pekan kami sering keluar ya dengan keluarga, entah itu makan di mana. Nah, momen yang paling bahagiakan itu, yang paling berkesan itu waktu masih kecil memang, ketika masih SD, kelas 1, kelas 2 ataupun TK gitu ya. Itu dimana masih bisa dipeluk, digendong, maksudnya secara lebih bebas gitu ya, karena kan memang masih kecil gitu ya. Kalau sekarang walaupun menyentuh fisik sudah berbeda karena sudah lebih besar ya, istilahnya lebih sudah usianya udah bertambah. Nah, jadi kalau ditanya momen yang paling berkesan ya memang waktu kecil ya, walaupun sekarang pun kami tetap melakukan itu setiap akhir pekan ya, keluar untuk mengakrabkan hubungan keluarga gitu. Saya mempunyai kenangan yang spesial ya, seorang ibu itu mempunyai kenangan yang spesial terhadap anak-anaknya. Sebelum dia pesantren itu, kenangan-kenangan yang terindah itu adalah saat mereka mulai bisa belajar berbicara ya, belajar berbicara yang pertama. Kemudian mereka belajar mengaji, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka belajar untuk membantu pekerjaan orang tua. Itu 3 yang spesial sewaktu mereka sebelum masuk pesantren. Kenapa mereka belajar berbicara itu menyenangkan hati saya? Karena pada saat dia belajar berbicara, dia itu yang pertama disebutkannya adalah ayah. Ayah, baru bunda, karena menyebut kata bunda itu sulit, menyebutkan kata ayah itu gampang. Nah, kebahagiaan itu kenapa itu merupakan suatu kebahagiaan? Karena anak memanggil kita dengan sebutan ayah atau bunda. Jadi itulah yang membuat kita itu rasanya bahagia banget, seperti melayang ya. Kita itu senang banget rasanya. Kalau capek itu hilang lah begitu ya. Kemudian kebahagiaan yang selanjutnya adalah mereka itu bisa membantu kita bekerja. Membantu, misalnya masih kecil sudah pandai membantu bunda, misalnya hanya dengan menyapu rumah, atau misalnya mereka membantu mengangkat piring, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian mereka belajar mengaji, karena anak saya itu usia 4 tahun semuanya udah puasa full. Ya, 4 tahun itu sudah didoktrin ya, dipaksa untuk puasa full. Tidak usah kasih sayang. Saya itu kalau dalam mengajarkan pendidikan agama memang keras kepada anak supaya mereka itu mandiri gitu. Umur 4 tahun harus puasa. Wajib, tidak ada bolong-bolong misalnya. Makanya setiap sahur itu dioptimalkan untuk makan secukupnya, minum secukupnya, seperti itu. Nah, pada saat mereka mampu menjalankan ibadah puasa sehari, itu pertama kali itu memang suami istri saya dan suami saya itu menangis terharu karena kami mampu mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kami. Kemudian anak-anak saya itu juga mulai dari belajar berbicara, sudah mulai pandai mengaji, sudah mulai belajar Iqra ya. Kemudian umur 4 tahun masuk PAUD. Nah, seperti itu. Itulah saya rasa bentuk kasih sayang orang tua itu, yang begitu bentuk kasih sayang. Bukan apa-apa yang diminta lalu diberi, bukan begitu. Itu malah menjerumuskan anak kalau menurut saya. Nah, pengalaman saya tidak usah takut mendidik anak mulai dari dini, ya. Biar orang melihat kita keras mendidik anak. Orang tidak akan tahu apa tujuan dari kita mendidik anak itu. Kalau ditanya saya, apa tujuan saya dan suami saya mendidik anak? Mungkin ini agak ekstrim. Kami menginginkan anak-anak kami itu menjadi ulama-ulama. Ya, baik. Kalau ditanya seperti itu, jawabannya pasti pernah. Ya, pasti pernah. Nah, anak dengan orang tua itu kan beda zaman. Ya, tentunya ada hal yang terkadang apa yang dilakukan oleh anak itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua ya. Misalnya gini, ya waktu kecil tuh dia cenderung ya namanya masih kecil ya, mungkin penurut lah katakan. Tapi kalau sudah besar ini kan karena dia sudah mulai pola pikir ya, sehingga kadang-kadang ketika diminta disuruh apa tidak langsung dijalankan ya, bahkan ditunda-tunda lama. Nah, sebagai orang tua ya tentu menegur ya, yang pertama. Kalaupun harus ada teguran keras, itu jangan sampai membuat dia menjadi frustasi atau apa. Jadi kata-kata yang dikeluarkan pun jangan sampai merendahkan gitu ya. Jadi ya paling tidak kalau ditanya apakah pernah, pasti pernah, dan kami hanya menegur dan memberikan semacam ya peringatan aja kepada anak. Dan
secara halus ya, secara halus kami dekati. Misalnya dia tidak mengerjakan apa gitu, nanti paling tidak langsung ditegur saat itu, nanti selain waktu, kenapa sih kamu kok nggak melakukan itu nak gitu ya, misalnya apa sih alasannya. Nah, dengan seperti itu nanti digali ya, karena kalau pada saat yang bersamaan kadang tuh malah tambah keras gitu ya. Jadi itu saja sih paling yang saya dan keluarga istri saya lakukan kepada anak ya, kira-kira seperti itu. Saya pernah mendengar, membaca atau menyimak ustadz berbicara ya. Tidak ada yang menyakitkan hati seorang tua itu selain omongan kasar atau omongan keras seorang anak kepada orang tuanya. Memang, itu memang saya rasakan, pernah saya merasakan, padahal anak saya itu tidak ngomong kasar, tidak ngomong keras. Hanya dia menentang apa yang saya lakukan kepada dia gitu. Misalnya, saya sudah masak untuk buka puasanya begini, tapi dia nggak mau minum gitu ya, nggak mau dia menyantapnya, menikmatinya, karena dia ingin menu yang lain gitu. Sementara menu yang lain itu menurut kita tidak baik untuk kesehatan gitu. Nah itu memang hal begitu saja, ini terasa nggak enak banget ya begitu ya. Makanya kalau Ustadz mengatakan sangat sakit kalau ada anak yang berkata kasar kepada orang tua, memang ya benar. Hanya begitu saja kita sudah tersinggung, bagaimana yang lainnya. Untungnya anaknya masih kecil, jadi itu masih lumrah. Bagaimana dengan anak dewasa yang durhaka atau melawan kasar kepada orang tua, seperti itu ya. Itu kejadian yang menurut saya paling sedih sih menurut saya selama ini gitu. Untuk yang selanjutnya nggak pernah anak saya itu saya rasakan menyinggung perasaan saya, tidak. Tapi sejak dulu sampai dia pesantren ini, hanya itu yang saya rasa yang pernah dilakukan anak saya. Dia menolak apa yang saya masak untuk buka puasa karena dia ingin menu yang lain dan menu itu harus dibeli, seperti itu. Jadi ya dalam di sini sebagai orang tua ya, untuk anak ya, khususnya anak saya itu ya saya sebagai ayah berharap ya semoga apa yang ditanamkan di keluarga selama ini ya oleh ayah dan bunda itu bisa menjadi bekal ya ketika hidup kelak nanti. Karena bagaimanapun orang tua pasti menginginkan yang terbaik ya, itu pasti. Dan tidak ada orang tua tidak ingin anaknya itu menjadi gagal. Minimal paling tidak dia bisa menapaki kehidupan ini dengan jalan yang lurus gitu ya. Kemudian dia selalu takwa ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ibadahnya ya, mengajinya, kemudian sekolahnya juga yang pintar, maksudnya yang tekun lah paling tidak itu ya. Jadi harapan saya bisa akan berguna ya, terutama untuk keluarga ya dan juga untuk masyarakat sekitar ya. Itu aja sih paling kira-kira ya. Pesan bunda kepada anak-anak bunda Muhammad Fadil Abdillah, Fatimah Ahmad Az-Zahra, dan Balkis Najmatun Nisa. Walaupun ini hanya podcast ya, tetapi untuk menyampaikan pesan itu, orang tua itu memang dibilang di hati sanubarinya ini ya. Karena memang anak itu anugerah dari Allah gitu. Karena ayah dan bunda itu memiliki visi dan misi untuk anak-anaknya ke depan. Ayah dan bunda itu tidak menginginkan Muhammad, Zahra sama Akis untuk menjadi orang hebat gitu, tidak. Untuk orang kaya raya, tidak. Ayah dan bunda itu menginginkan Muhammad, Zahra, dan Balkis kelak menjadi manusia yang mulia, ya, manusia yang mulia. Karena apanya? Karena nilai-nilai agama yang kalian kerjakan, yang kalian ajarkan. Bunda menginginkan kalian menjadi ulama, itu saja. Bunda ingin kalian menjadi ulama, menjadi pendakwah, berdakwah, membesarkan agama Allah, karena itu menurut ayah dan bunda adalah tugas yang mulia. Kalau rezeki manusia itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Kita tidak usah khawatir dengan rezeki dari Allah. Ya, bunda hanya khawatir dengan perkembangan zaman, karena bunda tidak bisa memastikan bagaimana nanti kalian ke depannya kalau tidak
kuatkan fondasi pendidikan agamanya. Bunda berdoa lewat podcast ini kepada anak-anak Bunda. Ya Allah, semoga anak-anakku nanti menjadi anak-anak yang berguna. Semoga anak-anakku nanti menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia, dan kelak anak-anak Bunda menjadi anak-anak yang sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.